Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Satu ayat saja. Kita baca ayat 11 surat Al-Furqan. Jamaah, inilah artinya. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Baik, kita akan pelajari dulu. Allah berfirman, bal kadzabu, namun, tetapi, bahkan mereka mendustakan bis-sa'ah, terhadap hari kiamat. Wa a'tadna, dan kami telah menyediakan, telah menyiapkan, liman, untuk siapapun, kadzdzaba, yang mendustakan, bis-sa'ati, terhadap hari kiamat, sa'ira, api yang menyala-nyala. Baik, kita pelajari. Jamaah sekalian, bal kadzabu, namun mereka mendustakan, bis-sa'ati, hari kiamat. Jadi memang salah satu karakteristik orang kafir musyrik itu ingkar terhadap hari kiamat. Mereka tidak percaya, mereka tidak meyakini, mereka tidak menerima kebenaran hari kiamat. Bahkan nanti kalau di dalam sebagian ayat itu mereka mencemooh. Bagaimana mungkin manusia sudah mati, sudah tersisa tulang belulang, kok bisa bangkit kembali? Emang bisa? Itu mereka seperti itu. Dan mereka sama sekali nggak percaya adanya hari kiamat, hari berbangkit. Itu nggak ada. Bal kadzabu bis-sa'ah, mereka mendustakan hari kiamat. Karena itu salah satu unsur dalam rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada hari akhir. Nah itu. Jadi kebenaran hari akhir itu sesuatu yang mutlak, yang absolut, tidak boleh dibantah. Kalau itu dibantah, apalagi diragukan, hanya dengan menggunakan argumen akal, pikiran, dan rasio atau rasionalitas kita, maka tidak bisa itu dibenarkan. Siapapun yang menolak kebenaran hari akhir, berarti dia sudah kafir.
Baik, para jamaah sekalian, ada yang menarik dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata bisaati itu 2 kali. Bal kadzabu bisaah. Kemudian liman kadzaba bisaah. Ada kata sa'ah yang tersebut 2 kali dalam ayat ini. Sebenarnya totalnya ada 8 di dalam Al-Quran. Kata as-sa'ah itu tersebut 8 kali dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya begini, apa arti sa'ah itu? Para jamaah sekalian, nanti kalau kita buka di dalam tafsir dan kita buka juga di dalam kamus, kita akan menemukan bahwa as-sa'ah di sini diterjemahkan hari kiamat itu memiliki 3 arti. Yang pertama, as-sa'ah itu berarti jam. Itu jam dinding, itu bahasa Arabnya sa'atul jidar, jam dinding. Kalau kita punya jam tangan, itu bahasa Arabnya sa'atul yadi, jam tangan. Jadi arti yang pertama dari kata as-sa'ah itu jam. Atau nanti disebut al-fatrah az-zamaniyah al-ma'rufah wa hiya sittuna daqiqah. As-sa'ah arti yang pertama itu jam. 1 jam 60 menit. Itu arti yang pertama. Inilah arti yang berkembang saat ini. Jadi kalau kita bilang 1 jam, oh berarti artinya 60 menit. Kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, arti yang kedua, ini yang pada umumnya dipakai pada zaman dulu. Pada saat Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat. As-sa'ah artinya al-fatrah minaz zaman. Waktu. Jadi sa'ah itu artinya waktu, gitu aja. Bisa waktu dalam arti mungkin sesaat di waktu siang, atau sesaat di waktu malam, atau mungkin waktu 1 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan. Jadi sesaat waktu. Jadi itu makna yang kedua. Kalau tadi 1 jam berarti 60 detik. Yang kedua ini suatu waktu atau sesaat. 1 bagian dalam suatu waktu. Itu tentunya tidak terikat. Bisa malam, bisa siang, termasuk bisa 1 hari, 1 minggu, sepekan, 1 bulan. 1 periode. As-sa'ah bisa berarti 1 jam 60 menit. As-sa'ah bisa berarti suatu waktu atau 1 periode dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga, as-sa'ah berarti hari kiamat. Dalam ayat ini yang dimaksud hari kiamat. Kita kembangkan. Kenapa hari kiamat disebut dengan nama as-sa'ah? Kenapa? Nanti di dalam tafsir ada penjelasan. Karena proses terjadinya hari kiamat, kehancuran alam semesta, kehancuran alam raya, itu enggak butuh waktu lama. Sebentar, sesaat, sekejap. Wa ma amruna illa wahidah kalamhin bil basar.
Jadi hari kiamat, alam raya hancur lebur itu cuma sebentar, sesaat, tidak butuh waktu lama. Makanya disebut dengan as-sa'ah. Kenapa hari kiamat disebut as-sa'ah? Karena sekejap, sepintas, sebentar. Tidak butuh waktu lama untuk menghancur leburkan alam semesta ini. Nah, para jamaah sekalian, berarti kalau kita berbicara tentang as-sa'ah, kita berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat sendiri itu memiliki banyak nama, puluhan namanya. Al-yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul hasyr, yaumul khuruj, yaumul khulud, apalagi yaumul faza'atil akbar, macam-macam. Ada banyak namanya, al-azifah. Ada puluhan nama hari kiamat itu. Tetapi ada yang menarik. Di antara sekian banyak nama-nama untuk menyebut hari kiamat, kita menemukan ada beberapa nama surat yang namanya relevan dengan peristiwa hari kiamat. Ayo kita lihat. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-Waqi'ah itu artinya hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan nama Al-Waqi'ah? Karena Al-Waqi'ah itu mengandung arti pasti terjadi. Ada lagi namanya Al-Haqqah. Itu artinya juga pasti terjadi. Ada lagi namanya At-Taghabun. At-Taghabun itu hari di mana kerugian dan penyesalan ditampakkan. Kemudian ada surat Al-Qiyamah. Ada surat Al-Ghasyiyah yang menyelimuti semua. Karena memang hari kiamat itu tidak menyisakan alam semesta. Semua. Ada namanya surat Al-Qari'ah yang datang dengan menggedor, mengejutkan, membingungkan. Karena memang tiba-tiba. Jadi ada setidaknya 6 nama surat yang relevansinya dengan nama-nama hari kiamat. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, At-Taghabun, Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah. Itu nama-nama surat yang ada relevansinya dengan nama-nama hari kiamat. Ada 6. Nah, jamaah sekalian, bal kadzabu bis-sa'ah. Mereka mendustakan hari kiamat. Sama sekali tidak percaya. Menolak dan mengingkari. Enggak apa-apa. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami telah menyediakan bagi orang yang mendustakan hari kiamat sa'ira. Di sini diterjemahkan neraka yang menyala-nyala. Kita fokus pada kata wa'atadna. Wa'atadna itu diterjemahkan kami menyediakan. Jamaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa neraka dan surga dua-duanya benar adanya, dan keduanya sudah ada
Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perlu ditegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin dan percaya bahwa neraka sudah ada, sebagaimana surga juga sudah ada. Ada banyak bukti yang menyebutkan, yang menguatkan tentang hal itu. Dalam ayat Al-Quran Allah selalu menyebutkan disiapkan bagi orang yang beriman. Kan begitu? Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa, bagi begini, disiapkan. Artinya sudah ada. Termasuk ayat ini, wa a'tadna, kami sudah siapkan. Sudah ada neraka itu. Sudah ada surga itu. Keduanya sudah siap. Nah, salah satu buktinya begini. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika peristiwa itu Nabi berceritakan, aku melihat surga, bagaimana isinya, aku melihat neraka, bagaimana isinya. Suatu saat Nabi duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba terdengar seperti suara benda yang baru jatuh. Wajbah. Suara benda jatuh. Tiba-tiba Nabi bertanya, atadruna hada? Sahabat, kamu tahu enggak tadi yang jatuh itu suara apa? Enggak tahu Nabi. Dijelaskan, itu batu yang dilempar ke neraka sejak 70 tahun yang silam. Baru sampai di dasarnya itu. Batu dilemparkan ke neraka. Untuk sampai ke dasarnya butuh 70 tahun. Itu termasuk beberapa dalil yang memperkuat bahwa surga ada, neraka ada, dan sudah siap, sudah tersedia. Nah, makanya Allah di sini menyebutkan wa a'tadna, kami telah menyediakan. Memang sudah ada. Uiddat lil muttaqin, surga kami siapkan bagi orang yang bertakwa. Nah, memang sudah ada. Nah, itu. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Kita tutup pembahasannya dengan kata sa'ira. Di ujung ayat itu ada kalimat sa'ir. Sa'ira itu diterjemahkan neraka yang menyala-nyala. Neraka itu nanti para ulama menyebut ada 7 nama. Kita sebutkan. Ada namanya Hawiyah. Ada namanya Ladho. Ada Hutomah. Ada Jahim. Ada Jahannam. Ada Sakor. Ada Sa'ir. Yang disebutkan dalam ayat ini. Saya ulangi. Para ulama menyebut 7 nama untuk neraka. Hawiyah, Ladho, Hutomah, Jahim, Jahannam, Sakor, Sa'ir. Mari kita kembangkan. Apa artinya? Pertama, Hawiyah. Neraka itu disebut Hawiyah, kata ulama, la yudroku qa'ruha. Kenapa neraka disebut Hawiyah? Karena itu tempat yang dasarnya itu tidak pernah bisa diketahui. Dasarnya itu loh di mana itu nggak pernah diketahui. Seberapa dalam
Tidak ada yang tahu. Itu hawiyah. Jadi neraka disebut dengan istilah hawiyah karena memang neraka itu sebuah tempat yang tidak pernah diketahui di mana dasarnya. Itu satu. Yang kedua, neraka juga disebut ladho. Ladho itu artinya al-lahab al-kholis, kobaran api yang murni. Neraka disebut dengan ladho karena memang api yang berkobar-kobar. Neraka juga disebut dengan istilah hutomah. Kalau hutomah sudah ada dalam ayat. Wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Neraka disebut hutomah karena memang api yang menyala-nyala, yang menjilat-jilat. Neraka juga disebut jahim. Jahim itu nanti artinya asyadidul har, yang panas luar biasa, minta ampun panasnya. Kemudian neraka juga disebut jahanam. Jahanam sama artinya. Jahanam itu tempat yang dasarnya tidak pernah bisa diketahui. Neraka juga disebut dengan istilah sakor. Di dalam Al-Quran disebut la tubqi wa la tadar. Neraka itu disebut sakor karena apapun yang sudah masuk ke situ tidak tersisa, habis dilalap api. Dan yang terakhir, kenapa neraka disebut sa'ir? Karena sa'ir itu artinya api yang menyala-nyala. Jamaah, sebagai penutup, pernahkah kita menyalakan lilin? Kalau pernah nggak kita terkena api lilin? Pertanyaan, bagaimana rasanya? Itu baru api lilin. Bagaimana dengan api neraka? Na'udzubillah, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu. Ya Allah, kami mohon surgamu. Ya Allah, kami berlindung dari murkamu. Ya Allah, kami juga berlindung dari siksa api neraka. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Monggo Pak Afrian.